عليك يا رسول سلام عليك يا أمير سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا يا مرحبا
صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين آمين يا الله يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جعلنا الله وإياكم ممن يستوجب شفاعته ويرجو رحمته ورحمته اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وعليه وصحبه السالكين على منهج القيم اجعلنا من خير أمته واسترنا بذيل حرمته واحصنا ولو في زمرته واستعمل ألسنتنا في ملئه ونصرته وإلى متمسكين بالسنة وطاعته ومنا على حبه وجماعته اللهم ادخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يصفى للملائك فترحمها اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عن مقدسنا اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا قسمت بمن توبة الذنوب وسترت برنا المغفرة عيوبه اللهم إنه كان معنا في الصلاة الماضية ونما نحو القدر والوصول إلى مثلها فلا تحرمه من ثواب هذه الساعة فهو فضلها اللهم ارحمنا إذا زرنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل صالح يبرسنا على ممر الدهور اللهم اجعلنا لعليك ذاكرين ولنعمك شاكرين وليوم لقائك من الذاكرين واحينا بطاعتك مسؤولين وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مخزونين واختم لنا منك بخير أجمعين اللهم اكفنا
Astagfirullah. Tentang ke bang jamaah, gimana kapayunnya? Ada kapayu. Di Balideta, di Banggar, ikutan. Nah, itu ayo. Nah, gitu mantap. Kakak tuh yang diupin, tiis, kamu lihat dia. Sing masuk angin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi da'ana ila ibadati litafuza bi jannatin na'im wa arsalana kaifa na'budu bi inzali kitabil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa huwa a'dalul adilin wa asdaqul qailin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khairul anbiya'i wal mursalin wa uswatul hasanatan lil muttaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ba'du amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala aydan wa ma arsalnaka illa kafatan lin nas. Wa aydan fi kitabil 'azim wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillah, sebelumnya sama-sama kita hormati mubalik kita, guru kita Al-Mukarram Kiai Indang di Tarigul. Alhamdulillah tos lengkap guru kita Al-Mukarram Ustaz Agus Maulana, para pimpinan Majelis Ta'lim Al-Jazirah, Qurbil Mustafa, DKM Musolah, masjid yang ada di sekitar Masjid Ihsanul Effendi ini, ibu-ibu, bapak-bapak yang hadirnya kita di sini, mudah-mudahan dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Pada malam hari ini Allah senantiasa masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat wal afiat, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa menghadiri, kita bisa melangkahkan kaki kita dalam peringatan Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat seiring salam selalu tercurah ke junjungan Nabi alam kita, Nabi akhir zaman, khairul anbiya'i wal mursalin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, para tabi'in, kita selaku umatnya mudah-mudahan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tadi telah diawali dengan tawasul hadiah puji, dilanjutkan dengan marhaba. Alhamdulillah kita lanjut ke acara inti. Insyaallah sebelum nanti tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita mengenai hikmah Maulidun Nabi, kita buka terlebih dahulu acara kita ini dengan pembacaan surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan acara kita dapat berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir nanti. Al-hadiyya ila hadratin Nabi Mustafa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah untuk acara selanjutnya, insyaallah pembacaan ayat suci Al-Quran akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Ustaz Agus Maulana. Kepadanya kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innalladzina kafaru lam tughni anhum amwaluhum لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو
لمن كان يرجو الله واليوم الآخر واليوم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran ini, yang membacanya dan kita umumnya mendengarkan selalu mendapatkan rahmat dan inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, untuk meningkat acara selanjutnya yang di sambutan, insyaallah sambutan ini akan disampaikan oleh Ketua DKM Masjid Sanur Effendi kepada Bapak Khairuddin. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil jazaa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang kami hormati dan insyaallah Allah muliakan Al-Ustadz Kiai Haji Endang yang sudah hadir bersama kita. Yang kami hormati Sepuh Kiai Haji Qurtubi. Yang kami hormati para ustadz, para kiai, para ulama yang hadir di majelis di acara ini, yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga yang insya Allah saya tidak lupakan, yaitu tim atau pengurus DKM Masjid Ihsanul Effendi. Di sana ada Haji Garkasi, di sana ada Haji Yani, di sana ada Ustadz Badru, ada Haji Maspuloh. Itu tempat saya bercengkrama, bermusyawarah, menyelesaikan setiap masalah yang dihadapi dari waktu ke waktu. Dan yang lainnya bukan kurang hormat tidak menyebutkan satu persatu. Di sini juga masih ada dari dalam, ada Ustadz Agus Maulana, ada Ustadz Rofiuddin. Banyak kita setiap saat kalau ada masalah kita pasti bermusyawarah untuk menyelesaikan permasalahan. Semoga Allah melimpahkan kepada beliau-beliau ini keberkahan, rahmat, rezeki yang banyak, dimudahkan segala urusannya, disehatkan badannya, sehingga bisa terus berkarya memakmurkan masjid.
Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya yang telah hadir memenuhi undangan kami untuk acara peringatan Maulid Nabi. Semoga segala upaya, waktu dan tenaga yang telah dikorbankan ini sebagai bukti kita, cintanya kita kepada Rasulullah SAW. Dan yang kedua, tentunya kami dari DKM memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan, dan memang banyak kurangnya, dengan segala keterbatasan, baik keterbatasan ilmu, keterbatasan harta, keterbatasan semuanya, segala kekurangan, dan mudah-mudahan ini dimaafkan. Dan ini tidak lain, kita sengaja, kita memang upayakan yang sedikit ini, yang terbatas ini, semoga dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai cinta kita kepada Allah, kepada Rasulullah SAW. Demikian mungkin yang saya tidak panjang lebar. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa hadir di majlis ini, di masjid ini, yang insya Allah saya yakin berkumpulnya orang-orang soleh di tempat yang baik, di tempat yang suci, bersih, orangnya orang soleh, dibacakan ayat-ayat Allah, dibacakannya sholawat. Itu kalau kita doa, di sini banyak malaikat ikut mendoakan kita, insya Allah dikabul. Insya Allah dikabul. Kalau punya masalah, insya Allah diselesaikan. Kalau sempit rezekinya, insya Allah dilegakan. Dan ini insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saya tidak panjang lebar, kita supaya bisa optimal waktunya, dan saya juga memang tidak bisa menyampaikan apa-apa ya. Semoga dengan ini kita bisa bagian daripada syiar dan juga memakmurkan masjid ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, memasuki acara inti ceramah mengenai Maulid Nabi, hikmah Maulid Nabi, insyaallah akan disampaikan oleh guru kita yang Haji Endang. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardus samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadatan takunu sababan ilmil muhabbad. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyul mufaddalul musyarraful muayyad. Wa huwa hamid wa mahmud wa ahmad wa Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ma raka'a raki'u wa sajad, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi muqamil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin.
anfaqi faka'annama anfaqa jabalan min dhahabin fi sabilillah. Wa qala Syekh Nawawi wa min ahsani mabtada'a fi zamanina ma yuf'alu kula amin fi yaumil muwafiqi li yaumi maulidin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam minas shadaqah wal ma'ruf wa izharis zinati wa surur fa inna dzalika ma'a min ihsanil fuqara musyrun bi mahabbatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa ta'jimihi fi qalbi fa'ili dzalik wa syukrillahi ta'ala ala ma man bi min ijadi rasulillah alladzi arsalahu rahmatan lil alamin. Wa qala nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Hadratil kiram al mukarramun wal muhtaramun, yang mulia guru kita al mukarram wal muhtaram akhinal kiram Kang Ustadz Agus selaku salah satu imam daripada Masjid Ihsanul Effendi ini yang saya hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan juga yang terhormat Ketua DKM yang mana beliau telah menyampaikan kata sambutannya, insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga para ajengan, para kiai, para asatidz, semua yang tidak bisa saya sebut satu persatunya, namun mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat dan takjim kepadanya. Dan tidak lupa para mukarram wal mutaram Sohibul Awqat, pengatur acara, yaitu Kang Ustadz Ripal dari Kamurang, dan juga rombongan semuanya yang tidak bisa kami sebut satu persatunya, namun mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat dan takjim kepadanya. Bapak-bapak dan juga ibu-ibu, alhamdulillah ya ibu nangan saetik, walaupun sedikit insya Allah kita hadir di tempat yang mulia ini semuanya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan barokah kita bisa bawa pulang, amin ya rabbal alamin. Dan juga para instansi pemerintah, baik itu Bapak Kepala Desa apabila ada, ayah Pak Lurah, ayah di mana, Bapak Ketua RW, ayah baru RW mah, Bapak Ketua RT, semuanya yang insya Allah saya muliakan, dan mudah-mudahan beliau dijadikan para pemimpin atau pejabat-pejabat yang amanah, pejabat-pejabat yang adil, pejabat-pejabat yang mengutamakan agamanya Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, tasyakur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan segala nikmat. Yang paling utama, nikmat yang paling besar, yaitu nikmat dengan wujudnya setelah kita Islam, wujudnya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada malam hari ini di Masjid Ihsanul Effendi ini diadakan perayaan takjim wa takrim, memperingati yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah seorang pemimpin dunia dan akhirat, raja ning raja, pemimpin yang paling bijaksana, pemimpin yang paling adil, pemimpin yang sangat dermawan terhadap umatnya. Alhamdulillah kita dijadikan sebagai umat beliau, yaitu umat yang paling terakhir, umat yang paling mulia insya Allah di sisi Allah Subhanahu wa taala, kemuliaannya dengan kemuliaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti pada malam hari ini di Masjid Ihsanul Effendi ini lagi merayakan perayaan hari lahirnya, yaitu orang yang sangat dermawan, orang sebagai orang penyelamat, orang pengaman, dan juga orang yang sangat membela. Orang yang sangat membela adalah seorang pahlawan yang besar, yaitu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah pengaman yang paling utama
luar biasa, tidak ada yang mengalahkan dengan keamanan dan keselamatannya beliau. Di mana satu keterangan riwayat At-Tirmidzi an Abi Musa al-Asy'ari an Rasulillah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah Ta'ala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma kana Allah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anzalallahu ta'ala alayya amanaini li ummati wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menurunkan keamanan, menurunkan keselamatan, atau menurunkan pembimbing, dua pembimbing kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempakai untuk umat-umatnya. Yang mana keamanan? Satu, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan menurunkan azab, Allah tidak akan menurunkan laknat, dan Allah tidak akan menurunkan balai, Allah tidak akan menurunkan wabah, Allah tidak akan menurunkan bencana apabila Rasulullah ada di lokasi situ, apabila Rasulullah ada di wilayah sana, apabila wilayah sana dihuni oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti setiap lokasi, setiap kampung, setiap desa, setiap negara yang dihuni oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah semuanya akan aman-aman saja. Berarti di kampung ya, upami dihuni bukan di Rasul, kita kampung bakal aman. Apalagi negara upami dihuni bukan di Rasul, insya Allah negara bakal aman. Mual ayah kekacauan, mual ayah segala rupa mual. Kunaon margina karena ayah nakangking Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan Rasulullah untuk umatnya, Rasulullah kalau bagi umatnya bil mu'minina raufur rahim. Rasul terhadap umat sangat kasih sayang. Jangankan kepada umatnya, sehingga kepada kaum zaman dulu atau nabi-nabi zaman dulu pun juga Rasulullah menjadi penyelamat. Contoh, kata Rasulullah, kuntu nuran baina yadayillahi azza wa jalla qabla an yakhluqa Adam alfainan. Falamma khalaqallahu Adam, kata Rasulullah, dulu saya sebelum dilahirkan ke muka bumi ini diciptakan lebih dulu daripada Nabi Adam, yaitu bentuk nur. Sekitar 2000 tahun lagi untuk diciptakan Nabi Adam, nurnya Rasulullah sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yusabbihu dzalika nur wa tusabbihul malaikatu bitasbih. Di situ nur pekerjaannya membaca tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semua malaikat-malaikat mengikuti dengan tasbihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdi, mengikuti dengan tasbihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma khalaqallahu Adam, begitu Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam, membentuk Nabi Adam, mewujudkan Nabi Adam, maka nurnya Rasulullah itu ditempel atau dititipkan dari jiwa raganya atau dari badannya Nabi Adam. Begitu Nabi Adam diturunkan ke dunia, maka nurnya Rasulullah pun juga ikut dari jasadnya Nabi Adam, ikut turun ke dunia. Lama di dunia ini Nabi Adam berkurun, ganti kurun, sampailah turun dengan Nabi Nuh alaihissalam. Kebetulan pada waktu itu Nabi Nuh yaitu kedatangan bencana. Namun sebelum bencana itu Nabi Nuh itu munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi, kenapa umat-umatku seperti begini? Kenapa umat-umatku tidak mau bertaubat, tidak mau berislam, dan tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Oleh karena itu kami mohon kepadamu ya Allah, bagaimana umatku ini? Nah, kalau Nabi zaman dulu Pak semuanya, apabila itu Nabi
diejek, dicaci maki dan sebagainya tidak diikuti, maka Nabi minta kutukan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikutuk umat-umatnya, untuk mengutuk umatnya. Tapi kalau Nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW rahmatan lil alamin, kasih sayang ke semuanya. Nah, maka Nabi Nuh dijabah doanya, yaitu umat Nabi Nuh atau kaum Nabi Nuh akan diberikan bencana. Sebelumnya Nabi Nuh suruh membuat kapal oleh Allah Subhanahu wa taala, suruh membuat kapal. Namun pada waktu itu dari mulai Nabi Nuh munajat kepada Allah sampai terjadi membuat kapal kurang lebih 40 tahun gitu ya. Nah, barulah di situ Nabi Nuh membuat kapal. Setelah Nabi Nuh membuat kapal, maka terjadilah bencana banjir bandang. Cuman banjirnya beda dengan banjir sekarang. Banjir bandang, hujan turun dari gunung-gunung, air pada bercucuran, air laut pun juga naik, tsunami. Keduanya airnya itu panas. Kalau banjir sekarang atau sebalik sekarang ya dingin-dingin aja, tapi pada waktu itu airnya sangat panas luar biasa, tidak ada bandingannya. Bahkan banjirnya sampai ke puncak gunung. Di situ Nabi Nuh naik masuk ke dalam kapal beserta kaum-kaumnya yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, dan sebahagian juga ada hewan yang ikut serta naik ke dalam perahu atau kapalnya Nabi Nuh. Pas Nabi Nuh naik ke dalam kapal itu gelap gulita di dalam kapal karena tidak ada lampunya. Nah, makanya kata Rasulullah, wa hamalani fi safinati bisul bin Nuh alaihissalam. Pada waktu itu nur, yaitu kami, kata Rasul, maka dititipkan atau ditempelkan dari tulang rusuknya Nabi Nuh dibawa naik kapal. Begitu telah Nabi Nuh naik kapal, maka terang benderang di dalam kapal itu yang tadinya gelap gulita, maka terang benderang. Selain daripada terang benderang di dalam kapal itu juga semua kaum yang ada di dalam kapal merasa nyaman, merasa tenang, merasa sejuk. Padahal kalau dilihat airnya itu sangat panas, air banjirnya itu panas, tapi dalam kapalnya aman-aman saja, tenang-tenang saja, adem-adem saja. Kenapa? Karena satu mujizat Kanjeng Nabi Nuh, keduanya ada penyelamat, yaitu nurnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ditempel dari tulang rusuknya Nabi Nuh alaihissalam. Berganti tahun, bergantilah dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabiullah Ibrahim ada keputusan dari Raja Namrud untuk dibakar hidup-hidup. Nah, maka disitulah bala tentaranya kaum Raja Namrud mengumpulkan kayu bakar kurang lebih 1 bulan, sehingga sampai banyak seperti tingginya gunung kayu bakar yang untuk membakar Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Di situ Nabi Ibrahim sudah ada keputusan Raja Namrud, yaitu Raja Kafir, untuk dilemparkan ke dalam kobaran api yang sudah berkobar. Bagaimana caranya? Maka caranya Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam kobaran api itu dengan memakai bantring. Kalau zaman sekarang anak-anak kecil suka bawa bantring tuh. Tahu kan Pak, bantring? Nah, Nabi Ibrahim itu dilemparkan dengan bantring. Dilempar pakai bantring, masuklah ke dalam kobaran api yang sangat berkobar, yang sangat besar. Nah, begitu Nabi Ibrahim masuk ke dalam kobaran api, maka wajah alami, kata Rasulullah, wajah alami bisul bin Khalil Ibrahim alaihissalam hina kutiba bihi binar. Aku ditempelkan, aku diletakkan dari tulang rusuknya Khalilullah, yaitu Nabi Ibrahim, pada waktu Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup oleh Raja Namrud. Nah, makanya kata Allah kepada api, ya naru kuni bardaw wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah engkau, janganlah kau membahayakan kekasihku
yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya Nabi Ibrahim itu dibakar tidak terasa panas, jangankan panas hangat pun juga enggak katanya. Begitu keluar dari kobaran api yang telah habis, Nabi Ibrahim tidak ada satu rambut pun yang terbakar, pakaiannya pun juga sama masih utuh. Cek urang mah teu bau asep-asep aja Nabi Ibrahim teh keluar dina kobaran api nu sakitu gedena. Kunaon? Karena aya nur nang Kangjeng Rasulullah sallallahu. Itulah Kangjeng Rasul, seorang sosok penyelamat, sosok pengaman, apalagi kepada umatnya. Oh, orang sarerea, orang masih sebagai umat Kangjeng Rasul, insya Allah bakal dibela. Sehingga anjeunna nyarioskeun, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Itu Allah mangurkeun bencana, Allah mangurkeun wabah, Allah mangurkeun balai, Allah mangurkeun sagala rupa malapetaka selagi Kangjeng Rasul aya di dinya. Kangjeng Rasul aya di dinya. Ya. Apalagi kepada umatnya, Rasul yang sangat mencintai, Rasul yang sangat menyayangi. Makanya Rasulullah itu titelnya Habibullah, Habibun bisa dimana dengan makna isim maf'ul, bisa dimanai dengan makna isim fa'il. Kalau Habibun makna isim maf'ul, Rasulullah adalah orang yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Habibun isim fa'il, Rasulullah yang sangat mencintai kepada umat-umatnya. Karena saking cinta, saking membela kepada umatnya, jangankan setelah dewasa, Rasul baru dilahirkan saja, Rasul nembe dilahirkan ke alam dunia. Begitu Rasul dilahirkan ke alam dunia, beda jeung urang. Upami urang mah dilahirkan ke alam dunia teh nang anak bari leungeunna ngeket. Gitu. Leungeunna ngeket sampai anak sukuna oge ngeket. Ya. Kangjeng Rasul mah dilahirkan ke alam dunia teh terbuka pandanganana bari sujud. Kunaon make sujud? Itu isyarat bahwa jalma anu sangat dekat ke Allah Subhanahu wa taala teh waktu sujud. Makanya Kangjeng Rasul sujud. Guru dak lahir ke alam dunia teh Kangjeng Rasul sujud. Eta aqrab ma yaqul abdu dan rahmatillah wa huwa sajidun. Yang paling dekat hamba dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala apabila kita sedang bersujud. Nah, makanya apabila kita berada sujud karena kita dekat Allah Subhanahu wa taala, maka apabila sujud terakhir kalau sholat sunat dibolehkan di situ kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh kalau kita bangun tengah malam sholat tahajud, nah sujud yang terakhir itu sujud nu akhir mata urang ngadoa ka Allah. Ngadoa ka Allah. Ngadoa naon? Ngadoa naon? Ngan kereuteskeun ku hate. Ulah dikereuteskeun, ulah diucapkeun ku letah. Sebab lamun diucapkeun ku letah, urang keur waktu ngadoa, keur salat. Cek urang waktu sujud teh pan diijabah doa. Ngadoa. Ya Allah, hayang geura boga fortuner. Batal salatna. Jadi kereuteskeun ku hate dina ya. Rasulullah lahir ke alam dunia sujud. Ayo lama Kangjeng Rasulullah pandanganna terbuka. Perbedaanna kunaon? Berbeda seperti itu karena Kangjeng Rasulullah lahir ke alam dunia pandangan terbuka itu isyarat. Aku tidak butuh dunia. Aku tidak butuh harta. Aku tidak butuh segala malapetaka yang ada di dunia ini kamu. Kata Rasul, ari urang mah pang lahir kakek roket ieu teh kabeung roket. Bari roket bari ceurik deui urang. Guru dak lahir ke alam dunia, urang mah ceurik lain. Wah kabeh bari roket. Pang roket karena dunia buat gua, jabatan buat gua, kedudukan tinggi buat gua. Semua yang ada di muka bumi ini akan kuasai sama gua. Itu orang makanan lain, orang kabeh lahir di kita, itu. Kangjeng Rasul terbuka anak-anak, itu beda jeung urang, gitu kan. Nah ya, isarana sepertos
maka sunat ajanan. Kunaon ajan karena lamun ku ajan si setan teh ngadenge ajan teh lumpat pat repot bari ka ciri teh eta setan teh lamun patah mata lamun ngadenge ajan saking ku sieun-sieunna eta setan ngadenge ajan. Itu. Kaduana melenyapkan antara pingaleungkeun naon anu geus diomongkeun ku setan tadi teh lamun di ajanan leungit tah pangajak setan teh moal ayeuna moal inget jadi pohon kitu ke si anak kita. Tahun kamari ngadenge aya jelema pusing ku ajan, merasa terganggu dengan ajan, merasa terganggu dengan lantunan ajan. Berarti eta jelema meureunna keur orokna dari ajanan ku kolotna, lamun ayeuna orang Islam teh mah eta gitu. Dari ajanan gitu. Maka ayeuna ngarasa kaganggu ku ajan. Tah, berarti lamun merasa terganggu dengan suara lantunan ajan, keur orokna dari ajanan ku kolotna meureun. Da cek setan teh, sia ilmu ka aing, ulah Allah berikan ka aing oge, sia kudu nuturkeun aing. Begitu ngadenge ajan teh pusing gitu ya. Nah, Kanjeng Rasulullah lahir ke alam dunia. Begitu lahir ke alam dunia sujud. Di antaranya ada yang mengatakan Rasul sempat membaca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Ada juga yang mengatakan Rasul begitu lahir ke alam dunia sujud, dan setelah sujud beliau terus membaca ummati. Yang diingat adalah umat tegasna urang kabehan yang diingat-ingat ku Kanjeng Rasul teh. Karena saking sayang Kanjeng Rasul terhadap umat, yakin Rasul akan membela dalam segala-galanya. Makanya pada malam hari ini kita merayakan perayaan yang besar karena merayakan orang yang sangat berbijaksana, orang yang sangat berjasa dunia dan akhirat. Mudah-mudahan semua yang mengorbankan harta, pikiran dan sebagainya untuk mewujudkan perayaan ini, mudah-mudahan Allah balas dengan seimbangnya, dan mudah-mudahan semuanya mendapatkan syafaatnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bela Rasul, membela kita. Selain daripada itu pun juga Rasul juga sangat penyayang terhadap umat yang tadi katakan bil mukminina raufur rahim, terhadap orang-orang mukmin sangat kasih sayang, terhadap orang mukmin sangat sayang. Jangankan dengan sesama muslim, bahkan kesayangan Rasul dengan orang non muslim pun juga Rasul tetap sayang. Ada satu cerita Kanjeng Rasul biasa berangkat beserta Abu Bakar melewati rumah Nasrani. Di situ setiap Rasul lewat diludahin oleh seorang ibu-ibu dari Nasrani. Asal lewat Rasul diludahin, asal lewat Rasul diludahin. Ini lagi menceritakan rahmatan lil alamin, kasih sayang dengan semuanya. Dalam satu saat Rasulullah lewat sana lagi, lewat jendela orang Nasrani lagi. Pas lewat situ yang ngeludahin nggak ada. Kata Rasul, wahai Abu Bakar, kemana langganan kita nggak ada? Siapa ya Rasulullah yang biasa ngeludahin saya? Nah, kata Abu Bakar, terdengar katanya sakit. Nah, karena Rasul tadi dikatakan wabil mukminina raufur rahim, sangat kasih sayang. Di situ Rasulullah sebelum nengok orang yang sakit, padahal dia orang Nasrani, Rasul berangkat ke pasar belanja, membawa belanjaan untuk menengok orang yang sakit. Rasul datang, cuman gak peluk salam karena tahu bahwa dia itu Nasrani. Begitu buka pintu, orang Nasrani, sang ibu Nasrani yang biasa meludahin, dan kedatangan Rasul, malah dia lagi sakit, kaget luar biasa. Apakah Rasul mau balas dendam sama saya? Kata itu orang Nasrani, kata ibu benar Nasrani. Maka disitulah disamperin oleh Rasulullah, wahai ibu, sakit apa yang mau rasa? Sang ibu tidak bisa menjawab karena saking kagetnya, perasaannya Rasulullah akan membalas dendam. Tetapi kata-kata yang bijil, tutur kata yang bijil dari mulutnya yang mulia Rasulullah itu sangat indah dan sangat enak didengarnya. Kata Rasul, sakit apa itu? Kelamaan sang
ibu itu menjawab, aku adalah sakit anu lah gitu. Nah, di situ sang Nasrani atau sang ibu Nasrani karena saking kagetnya dengan kelakuan Rasulullah yang biasa dicaci maki oleh dia, yang biasa diludahin tiap hari oleh dia, tapi tidak ada balas dendam dan tidak ada marah sedikit pun, malah mengasihi kepadanya. Makanya sang ibu tertarik dengan kelakuan Rasulullah. Maka disitulah, wahai Muhammad, kau adalah benar manusia yang dicintai Allah, kau adalah nabi yang jujur, kau adalah manusia yang benar-benar yang sangat mencintai terhadap umat. Oleh karena itu, kelakuanmu dan agamamu yang sangat indah, aku sangat tertarik. Saksikanlah, aku akan masuk agamamu. Masuk Islamlah sang ibu Nasrani di situ. Nah, itulah diantaranya kasih sayangnya Rasulullah bukan hanya kepada orang mukmin doang, akan tetapi non agama pun juga yang sudah ketahuan bahwa dia itu akan memasuki agama Allah Subhanahu wa taala, Rasul sangat kasih sayang. Nah, tadi wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah menurunkan balai, Allah menurunkan adab, Allah menurunkan siksa, Allah menurunkan panglana, Allah menurunkan ayeuna wabah jeung segala rupa di kampung eta, di negara eta, apabila didinya dihuni tukang jeung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada zaman Sabit Al-Banani, selagi ada Rasulullah, di situ ada anak muda. Ada seorang anak muda. Mungkin si anak muda ini, anak muda diantaranya suka ikut ngaji, tapi kelakuannya masya Allah, kupingnya dipakuin, hidungnya diantingin, celananya dirobek-robek, rambutnya kayak anak muda zaman sekarang, ada yang merah, ada yang biru, ada yang pink, ada juga yang oranye. Nah, waktu zaman dulu ada seorang anak muda seperti begitu. Begitu Rasulullah pulang ke rahmatullah, sang anak muda itu drastis berubah. Yang tadinya kupingnya penuh dengan paku dicabut semua, hidungnya pakai anting dicabut, bajunya yang bokep-bokep semua dibuang, diganti dengan pakaian muslim. Setelah itu kelakuannya seperti kelakuan bapak-bapak atau kelakuan orang yang berilmu. Dia sangat taat pada Allah Subhanahu wa taala. Dia sangat beribadah dan sangat jauh dengan maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketemulah dengan Sabit Al-Banani. Kata Sabit Al-Banani, wahai anak muda, andaikan kelakuanmu seperti begini, semenjak masih ada Rasulullah, kelakuanmu seperti begini, alangkah bahagianya Rasulullah, alangkah gembiranya Rasulullah. Kalau kelakuanmu seperti begini, selagi masih ada Rasulullah SAW. Namun kenapa waktu ada Rasulullah, kau kelakuannya seperti begitu, tapi sekarang sudah Rasul tiada, kelakuanmu semakin baik. Kata anak muda, wahai Sabit Al-Banani, Inna Allah ta'ala anjala ala Rasulillah li ummati amanain. Allah menurunkan dua pengaman, Allah menurunkan dua penyelamat kepada Rasulullah untuk umatnya. Wa ma kana Allahu yu'adzibahum wa anta fihim. Satu, Allah tidak akan menurunkan azab, tidak akan menurunkan balai dan sebagainya, malapetaka selagi dihuni oleh Rasulullah SAW. Dan yang keduanya, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan Allah tidak akan menurunkan azab, Allah tidak akan menurunkan wabah, Allah tidak akan menurunkan balai, Allah tidak akan menurunkan malapetaka dan sebagainya pada kaum itu yang selalu beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk sekarang kata anak muda, Rasulullah sudah tiada, berarti pengaman dari Allah Subhanahu wa taala hanya tinggal satu, yaitu kita harus beristighfar. Berarti budak orangnya mau ngaji merenya, sok oke-okeman oke merenya mau ngaji, nyaun hadis Rasul meren. Ayeuna mah geus aya Kangjeng Rasul
istighfar dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nak kaulah berubah teh sieun kaulah diturunan balai. Itu teh kita perempuan tanya. Padahal saur ulama saur anak Kanjeng Rasul ana amanu lil ashabi, aku adalah pengaman aina sahabat-sahabatku minal fitan wal bidah wa ikhtilaf, dari fitnah kacau, bid'ah dan juga dari ikhtilaf perbedaan masalah. Aku adalah pengaman, kata Rasul. Wa qala ba'dhum, setengah ulama telah mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa al-amanul a'jum. Rasulullah itu adalah pengaman yang sangat paling utama. Maka selagi Rasulullah hidup, selagi Rasulullah ada di muka bumi, maka pengaman Rasulullah itu adalah pengamanan yang paling utama, pengamanan yang paling hebat, pengamanan yang sangat istimewa, pengamanan yang tidak akan ada mengalahkan dengan pengamanannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma kanat sunnatuhu batiyatan wa huwa baqin. Dan selagi masih berjalan sunat-sunatku, kata Rasul, selagi masih berjalan sunat-sunatnya selagi masih berjalan, itulah keamanan Rasul masih tetap berada di lokasi sana. Jadi artinya di mana, di satu tempat, satu wilayah, sunnah Rasul masih berjalan, tetap keamanan Kanjeng Rasul ayat. Walaupun Kanjeng Rasulna atas ayat daya di muka bumi, Kanjeng Rasulna paratos pulang warahmatullah, akan tetapi sunnahnya masih kena berjalan, tetap keamanan Kanjeng Rasul masih ayat kena di muka bumi ini. Sunnah Rasul teh baik itu kelakuan pekerjaan wajib ataupun pekerjaan sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, itu adalah sunnah Rasul. Di antaranya sunnah Rasul lamun ayeuna urang dina segi ayeuna keur lain dina ibadah, yaitu contohna lamun keur ayeuna urang biasa di antara sunnah Rasul kapanggih urang jeung batur, maka sunnah Rasul kita ucapkan salam. Suami dan istri uluk salam sama suami. Orang yang banyak bertemu dengan orang yang sedikit sunnah Rasul memberi salam kepada orang yang banyak. Orang yang datang dan orang yang duduk, orang yang datanglah memberi salam kepada orang yang duduk. Guru dan murid memberi salam murid kepada sang guru. Itu pelaturannya, itulah sunnah Rasul. Jadi jangan selamat malam sunnah Rasul. Kalau selamat malam sunnah Rasulnya habis. Datang pagi selamat pagi, datang siang selamat siang, datang petang selamat petang, datang malam selamat malam, namun maghrib selamat malam, tak kira-kira aja selamat kagok kemudian gitu, selamat kagok gitu. Jadi hari salamah wayah kumaha wae untuk salam. Kapangi isuk assalamualaikum, kapangi beurang assalamualaikum, kapangi sore assalamualaikum, kapangi petiga assalamualaikum. Itulah adalah sunnah Rasul. Apabila lebih utama lagi, apabila kita masuk rumah kita ketuk pintu assalamualaikum. Nah, mari kita makan utama kita suka uluk salam, karena uluk salam itu adalah doa di sini. Keselamatan buatmu semua yang ada di dalam rumah. Gitu. Bu, suami kita kalau masuk rumah uluk salam kan? Salam. Kita salam kan? Salah ya, teringat gitu, teringat itu. Kadang buka foto vlog ke sekarang, gitu. Salah, itu sunnah Rasul. Bahkan Rasulullah jangankan kepada orang tua, jangankan kepada keluarga, jangankan kepada orang yang di atas Rasul daripada umurnya, sama anak kecil pun juga Rasulullah apabila lewat melalui anak-anak kecil, Rasulullah selalu mengucapkan assalamualaikum. Sarwa jeung urang mata kira-kira budak keur maranayan, urang ngaliwat kadinya kahana jalan sepak pemain anak-anak urang lain. Rasul mah uluk salam gitu ya. Uluk salam. Itu dalam segi kelakuan. Upami dina segi ibadah, jalankan sunnah Rasul terus kurang. Di mana urang ngalaksanakeun salat sunnah Rasul di masjid. Nu deukeut, nu jauh, sunnah Rasul ngalaksanakeun ayeuna nyata salat berjamaah di masjid.
masjid bagi kaum laki-laki, maka itu adalah sunnah Rasul kita sholat berjamaah di masjid. Sunnah Rasul. Dan juga diantaranya kita kumpul dalam riungan thalabul ilmi, itu pun juga sunnah Rasul. Kita harus itu mengadakan thalabul ilmi karena ilmu kita bukan seperti ilmu kita Rasul. Ilmu kita mah ilmu kasti yang harus dikasap, harus diusaha. Kalau Rasul nggak pernah berusaha untuk ilmu. Kenapa? Karena ilmunya ilmu samaiyah atau ilmu ilahiyah. Begitu Rasul diberikan ayat Quran atau penerangan, langsung Rasul paham, langsung Rasul mampu untuk menerjemahkannya. Orang membantu iyonya makanya orang mah guru ilmu nanti berusaha baik itu, maka jadi sunnah Rasul hukumnya kurang enak thalab ilmi, bahkan wajib, itulah suatu kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sunnah Rasul diantaranya tadi kita sholat berjamaah. Di mana waktu kita berjamaah masuk masjid kita baca hukumnya sunat Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfirli dzunubi waftahli abwaaba rahmatika ya dzal jalali wal ikram. Masuk masjid ada sunnah Rasul, di situ kelakuan Rasul masuk masjid sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Sebelum duduk sholat tahiyatul masjid dulu kalau sebelum ada imam. Bagaimana kalau sudah ada imam? Kita kalau sholat tahiyatul masjid terus kita sholat qobliyah, mungkin kita ketinggalan karena imam sudah mau beres sholat sunatnya. Agar kita kejangkau, maka di mana kita masuk masjid bersamaan dengan imam, biasanya imamnya sholat sunatnya cuma 2 kali doang, 2 rakaat doang. Maka kita juga ikuti imam, cuman dalam niatnya kita harus niat ditambahin usolli sunat tahiyatul masjid ma sunat juhri qobliyatan rakaataini. Aku sholat sunnah 2 rakaat tahiyatul masjid beserta sholat qobliyah juhur 2 rakaat. Allahu Akbar. Nah, sholatnya cuma 2 rakaat, tapi niatnya 2 macam. 1 niat tahiyatul masjid, kedua niat sholat qobliyah. Dua-duanya hasil, dua-duanya ke bawah, dua-duanya cupang sunat Rasul itu. Bagaimana kalau kita masuk masjid sedangkan imamnya sudah mau koma, sudah mau sholat berjamaah, kita masuk masjid, kalau tidak qoro qobliyah tidak qoro, bahkan sholat tahiyatul masjid pun juga tidak akan qoro, maka di situ kita masuk masjid baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, kalau bisa 4 kali. Maka untuk menggugurkan sunnah sholat tahiyatul masjid dan qobliyah dengan membaca itu. Kenapa? Karena waktunya mepet, tidak ada waktu hanya untuk berjamaah. Gitu. Kata anak muda enak amat ya, kita masuk masjid aja. Tuh, nang ketuur gede curug gitunya. Subhanallah, acek mustaqim pangguna maju subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Imam can aya padahal mah. Gugur maksudnya ternyata mah karena imamnya can aya. Dia mau komitos saya imam besi kaburu aya berjamaah manten, maka karena waktunya sangat mepet eta mah akara kurang baca eta subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu nya cupar tah pasunatan tahiyatul masjid. Nah ya, di antara pasunatan sunnah Rasul itu masuk masjid kita sholat sunat tahiyatul masjid. Lalu kita sholat berjamaah kita berbaris dengan rapat, berbaris dengan sejajar. Makanya waktu dulu di pinggir masjid itu di dinding ada huruf shod. Shod itu sob, artinya sob itu jajaran, belah sana dan belah sana. Tujuannya agar supaya lurus jajaran. Kalau sekarang mah ada, kenapa? Karena ada karpetnya yang lurus, jadi ngikuti karpet. Jadi lamun aya jelema masih bengkok keneh bae, karpet geus aya ngajajar, jajaran bengkok keneh bae, loon mah kira-kira. Geus ditah rata cing terus rata gitu. Nah, selain daripada rata, oke, dina jajaran teh kudu rapet jajaran. Rapet. Orang berjamaah teh salat teh kudu rapet. Bahkan lamun aya anu kosong
sajelemaeun ge asupan kurang kurang asup kadinya. Nah, itu sunnah Rasul jajaran kudu rapat. Naon margina sabab pangna disebutkeun sunnah Rasul itu adalah kelakuan Rasul di mana lamun aya jajaran kosong, di mana aya jajaran kosong kari-kari terisian maka eta si setan teh opos anak embe kumincir atek-atekan kana jajaran anu kosong teh. Apalagi kalau jajarannya nanti di jarak-jarak ngeunaheun cek setan, ieu mah ngeunaheun amat ya. Di jarak-jarak aja ulin uing cek setan teh meureun kitu nya. Atek-atekan dina jajaran kana kosong tah. Padahal sunnah Rasul urang lamun salat dina jajaran teh sing rapet jajaranna karena Rasul nyaraskeun innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal ladzina yasiluna subuh. Allah barahmat malaikat rame mangmentakeun panghampuran ka jelema anu minuhan jajaran, anu mesian jajaran, ataupun anu nyambungkeun jajaran. Artinya nyambungkeun jajaran teh lamun aya jajaran kosong itu berarti pegat jajaran, kurang masuk kadinya plus asup kana jajaran eta, maka Allah langsung ngarahmat ka jalma, malaikat mangmentakeun panghampuran ka jalma. Cuman galib jeung mayoritas di mana ada kurang aya kosong sok budak leutik dicorongkeun ka dinya teh kitu nya. Budak leutik. Tuh. Jadi seakan-akan urang mah rahmat jeung pangampura Allah teh meureun kitu tah. Bunganya rahmat jeung pangampura Allah teh siage asup ka dinya gitu. Padahal itu keuntungan besar. Mun aya jajan kosong asupan kurang Allah karahmat malaikat mangmentakeun panghampura kana sakabeh dosana eta jalma anu sian jajaran kosong. Alhamdulillah birabbil alamin. Itulah sunnah Rasul di antaranya. Nah, apabila sunnah Rasul selagi masih berjalan, insyaallah keamanan penyelamatan Rasulullah masih ada, tetap masih berada di sana. Insyaallah di Masjid Ihsanul Effendi di sini diadakan maulidnya Rasulullah SAW. Mudah-mudahan keamanan, pengamanan dan penyelamatan Rasul khusus bagi yang muammar yang meramekan masjid-masjid Ihsanul Effendi. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana karena sunnah Rasul sudah tiada? Faida amaita sunnatuhu pantadirul bala al-fitan. Apabila sunnah Rasul sudah tiada, sunnah Rasul geus eueuh, nuluk salam geus eueuh, kolot anak ka kolot geus lain nuluk salam, bahasana bari ngangkatkeun leungeun, beh mana beh, kapanggiluna mah mana mah, itu, atau mih mana mih, oh masuk rumah boro-boro nuluk salam, gedor panto, alolor bae, atau nabi sana mah minta duit, oh sunnah Rasul bang, masjid kosong, majelis taklim kosong. Itu geus segala rupa enak peraturan ibadah berubah. Mayit geus tong ditelekinkeun. Kubur ge kos kucing mayit teh. Tasa kos embe dikuburkeun, tong make telekin. Tong make segala rupa. Tong ditalikeun jeung sajabana. Sunnah Rasul. Di mana geus sunnah Rasul? Pangtadirul bala wal fitan. Tunggu Allah bakal nurunkeun balai. Allah bakal menurunkan bencana, Allah bakal menurunkan fitnah, kacau di negara ini. Lamun sunnah Rasul geus dieuweurkeun, lamun sunnah Rasul geus dihapus sunnah Rasul. Saeutik dihapus. Semakin kapayun semakin eueuh sunnah Rasul, semakin kapayun semakin eueuh sunnah Rasul, semakin kapayun semakin beak teu aya sunnah Rasul. Mangkadinya pantadirul bala wal fitan, tungguan Allah bakal menurunkan balai, Allah bakal menurunkan bencana ka kampung eta, ka wilayah eta, ka desa eta, ka negara eta anu geus dieuweurkeun sunnah Rasul bakal diturunan balai jeung bencana ku Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Alhamdulillah di urang daerah Bogor sekitarna masih keneh loba jelema anu nyekel deuleuh kana sunnah Rasul. Loba keneh jelema cinta ka Allah Subhanahu wa taala, loba keneh jelema utama dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah masih keneh aman, tenang keneh baenya. Tapi coba upami ningali kaluhur di negara urang ulah keberantakan
tanya ku riweuh teh di luhur riweuh itu segala rupa teuing tamahan ayeuna naon sababna berarti di antarana itulah orang-orang yang melenyapkan atau menghilangkan sunnah-sunnah Rasul. Makanya itu janji Rasulullah, selagi masih sunnahku berjalan, selagi masih sunnahku dipakai, selagi masih sunnahku selalu diamalkan, insya Allah pengamananku kata Rasul masih tetap berjalan, insya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan dengan berkah mujizat Rasul, dengan berkah mujizat Rasul dan karunia Rasul, mudah-mudahan pada kampung Taringgul dan juga Tarikolot dan sekitarnya mudah-mudahan ada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala, ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan juga ada dari pantauan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena waktu sudah menunjukkan jam 10 ya. Katanya jangan lewat dari jam 10. Pos nama mahim urutnya ketika jam 10 yo gitu tah. Kata memperkatar gede leutik kok paduli teuing lah. Dan geus ditarget jam 10 beres. Gitu nya. Kirang langkungna pribados nyuhunkeun dihapunten panada dihampura atuh cariyosan pribados anu mentak nyungkelitkan ati sumarampah kana baya eta nyuhunkeun dihapunten manawi teh mah aya saena mangga teh canak semata-mata ilmu ti Allah Subhanahu wa taala, lamun teh memberi aya salana semata-mata timbul tina kabodohan ti sing pribados. Kirang langkung nyuhunkeun dihapunten hanya sakitu kasanggakeun rupina ti sing pribados nantah sakitu kan tadi saurna cenah ayeuna lanjut ku doa kitu tah. Punten ya diborong uwingnya nu ngajina uwing nu ngadoana uwing berarti doa berkata kudu dua ieu mah teu kaci hiji mah. Alhamdulillah wa lakum sholihah nawaitu taqarrubanillah wa tiqal baradatillah wa taqdillah hajatina ya Allah bil qabul wa bil rusul ya Allah ya rahman ya rahim bil qabul. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala bi sayyidina Rasulillah ya ajmain amin. Allahumma najim ahwalina wa hasin amalina wa khalisna min al-faqri wal dhulli wa asimna min al-bala wal waba wa tuqna min syurril a'dai wa sayatin wa nafsil amarati bi sallallahu yassirana intijobi jamil umuri dunyati wa dunyawiyah wa sumurana bil khair ya rabbana tawassalna ilaika bi habibika wa rusulika wa ajmika indraka sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam hajatina ya Allah nusilu bihi ila maqatil mukarramah wal madinatil munawwarah nu adi bihi dainina nafa'ana bihi ilmuna wa barik bi rizquna wa qayakinana wa tsabbit imanana wa nawwir qulubana ya Allah bil hikmati alamin. Wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ayyihi da'wahu alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أنت شمس أنت بدر
Terima kasih kepada semua jamaah yang alhamdulillah sudah hadir di sini. Juga kami mengucapkan terima kasih kepada para panitia, para donatur, juga wabil khusus kepada Bapak Haji Buloh dan rekan-rekan Bapak Haji Yani, Ketua DKM yang alhamdulillah telah sukses mengadakan acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Semoga kita selalu diberikan keberkahan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.